kakak kelas itu nggak bisa dipakai untuk sekarang lagi ya Pak Ustadz? Kalau misalkan dia sama, Bu, boleh saja. Misalkan buku yang terbaru ini sama dengan kakak kelasnya itu boleh saja. Cuman saya belum tahu bukunya apakah sama atau tidak. Ibu boleh langsung nanti tanyakan ke pengurus koperasi. Silakan dijapri saja kalau memang ada bekas kakaknya, barangkali sama bukunya boleh dipakai. Gitu. Oke, Tapi makasih Pak takutnya Ustadz. berbeda seperti itu, Bu. Takutnya berbeda. Nanti kan yang repot anak ibu sendiri gitu. Masih tahun ajaran 2013 ya Pak Ustadz atau yang terbaru lagi? Mungkin Pak Juju bisa membantu terkait buku ini apakah sama atau berbeda? Terima kasih. Untuk penggunaan buku, karena kelas 10 kita menggunakan kurikulum Merdeka, namun di dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa materi yang sebetulnya beririsan dengan kurikulum 2013. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin siswanya masuk ke MAN IC itu ada program IPA dan program IPS, untuk kurikulum Merdeka kita tidak mengenal lagi program IPA dan IPS. Jadi Bapak Ibu tetap membeli dan mengusahakan semua buku itu ada, mau IPA, mau IPS, karena semuanya kita belajar. Di kelas 10 khusus, semua siswanya belajar mau program IPA, mau program IPS. Jadi tidak ada lagi, oh kemarin anak saya lulus jalur IPA, yang dibeli hanya buku IPA. Tidak, kita semuanya sama untuk kelas 10, khusus untuk yang kelas 10. Namun untuk mapel seni budaya ini di stop terlebih dahulu pembeliannya, karena ada beberapa rancangan seni budaya itu nanti akan kita ganti dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi diusahakan tetap diakomodir oleh koperasi dan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya di sana. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Pak, satu aja pertanyaan, Pak. Berhubung lokasinya MAN IC ini jauh dari lingkungan keramaian, kita hanya memastikan aja bagaimana sistem keamanan di sana, Pak. Iya, Pak. Anak-anak kita ke depannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Nanti akan dijawab oleh atau saya jawab sementara. Memang untuk keamanan kita, Pak, security kita alhamdulillah ada 7 orang. Jadi untuk shift malam itu kita tugaskan 7 orang, Pak. 3 orang. Jadi mereka memantau keamanan selama 24 jam. Jadi dari pagi, siang sampai pagi itu juga ada keamanannya insya Allah. Kalau mau izin Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya. Mengenai kurikulum Merdeka disebutkan bahwa IPA, IPS itu sudah istilahnya sudah betul ya, tidak ada IPA, tidak ada IPS. Tapi sementara kita pernah menerima buku yang harus kita beli, yaitu program sama program peminatan IPS. Jadi apakah kita ini beli semua atau kalau anak kita IPA, IPA gitu? Baik Pak. Silakan Ustadz Juju dibantu jawab. Terima kasih Pak. Sama dengan yang saya sampaikan. Halo, terdengar Ustadz Agus? Iya. Oke. Baik Bapak. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu membeli buku untuk semuanya. Jadi tidak ada lagi program IPA diambil bukunya yang IPA aja, program IPS diambil bukunya yang IPS saja, tidak. Karena kemarin rancangan kita masih kurikulum 2013. Namun
kemarin di awal bulan kita dapat pilot project bahwa MAN IC itu merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Jadi tidak ada penjurusan di kita di kelas 10 sehingga Bapak Ibu silakan membeli semua buku yang sudah ada di list koperasi itu. Tidak, nanti saya juga hubungi orang koperasi bagaimana untuk penggantian daftar list tadi. Oke, begitu. Oke, Pak Juju. Saya Juju, karena kemarin kita sudah bagikan list yang dibagikan oleh koperasi, jadi memang di situ masih dibagi program IPA IPS-nya. Mungkin kalau ada pembaharuan silahkan diperbarui listnya biar orang tua bisa menyiapkan. Jatuh loh gila. Ya, betul Ustadz Agus. Ya. Jadi intinya khusus untuk kelas 10 ini list kemarin itu tidak berlaku. Artinya akan keluar list baru khusus untuk kelas 10, maka buku beli semuanya sesuai arahan madrasah. Buku tersedia di koperasi madrasah. Gitu Ustaz Agus ya? Intinya ya. Betul. Nanti kami perbarui lagi untuk listnya. Oke, jadi Bapak Ibu. ketahuan nanti totalnya berapa kan? Betul nanti totalnya berapa seperti itu biar diseragamkan. Ya, terima kasih Ustadz Agus. Sama-sama. Informasi Bapak Ibu. Saya tambahin sedikit. Boleh Pak Ramli. Kemudian saya tambahin sedikit pengalaman saya juga karena ada anak juga tahun kemarin. Sebaiknya untuk buku-buku ini benar-benar mengikuti arahan dari madrasah, karena kalau kita beli di Gramedia ini semua segala macam takutnya berbeda dan akan sia-sia atau terbuang biayanya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ngikutin, kalau misalnya Bapak mau beli persis juga seperti di asrama, harus benar-benar memastikan model jenisnya, keluarannya, terbitannya itu harus sama betul. Tapi saran kami ya sebaiknya belilah di madrasah, keuntungan rezekinya juga untuk anak-anak koperasi di madrasah. Kemudian untuk keamanan saya tambahkan sedikit supaya orang tua ini jangan khawatir. Selain ada security di madrasah itu juga ada CCTV-nya dan orang lain siapapun tidak boleh masuk selain yang diizinkan sesuai dari madrasah. Siapapun tidak boleh masuk ke halaman madrasah Bapak Ibu. Kemudian juga antara laki-laki dan perempuan, yang laki-laki kemudian dalam perempuan juga ke asrama laki-laki Bapak Ibu. Tempat makan juga dipisah Bapak Ibu, tempat berduduk, tempat sholat semua juga dipisah. Tempat duduk juga walaupun juga Jadi mudah-mudahan anak-anak kita aman di sana Bapak Ibu. Dan semua dibatasin gerakannya dan ada security yang mengingatkan bila ada yang melanggar aturan-aturan tersebut. Dan kemudian juga akan ditambah lagi mungkin tahun ini ataupun tahun depan akan ada tambahan beberapa peningkatan keamanan, sistem keamanan di madrasah. Mungkin tambah CCTV, tambah SOP-nya, tambah sistem pengamanan building-nya, Bapak Ibu. Jadi sama-sama lah kita dukung Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu tambahan dari saya untuk keamanan supaya Bapak Ibu di rumah semangat. Dia yakin anak di sana aman. Terima kasih. Baik, Pak Ramli. Assalamualaikum Ustaz Agus. Iya, Bu. Saya mau tanya kurikulum Merdeka itu kan nggak semua mata pelajaran diambil anak. Kalau bukunya dibeli semua kan nanti siap-siap Ustaz Agus. Terkait itu nanti kami akan olah lagi, Bu. Nanti list terbarunya akan kami kirim. Nanti akan dikaji dulu oleh bagian akademik dan koperasi terkait buku itu. Jadi akan kami secepatnya diselesaikan list terbarunya sehingga Bapak Ibu tidak bingung buku apa yang akan dibeli. Itu ya Bapak Ibu. Ya, Bu makasih Yani, Ustaz ya, Agus. sama-sama. Ya, makasih Ustaz Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ada revisi terkait baju tadi, kedatangan itu kita ganti dengan baju putih hitam Bapak Ibu. Putih hitam, jadi biar seragam nanti silakan baju putih hitamnya langsung dipakai dari rumah. Karena setahun-tahun sebelumnya memang
itu pakai baju putih, tetapi baju putih hitamnya itu tidak 1 setel, tetapi 2 setel. Nah, karena tahun ini 1 setel, tadi hitungannya kan biar Seninnya itu langsung dipakai. Tapi kalau 1 setel ini memang agak riskan, berarti kalau hari Minggu dipakai, hari Seninnya harus dipakai lagi untuk pembukaan Ujlah dan Matsama. Mungkin dari Pak Samsul, kesiswaan bisa menambahkan terkait baju yang akan dipakai gitu. Apakah perlu ditambah 1 setel lagi untuk hari Seninnya atau seperti apa? Karena memang kemarin kenapa kita 1 setel itu biar tidak memberatkan orang tua. Tapi kalau memang kondisinya seperti tadi, hari Minggu kita pakai baju putih hitam, nah apakah perlu ditambah untuk hari Seninnya 1 setel lagi? Silakan Ustaz Samsul. Baik, terima kasih Ustadz Agus untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu PLT Kepala yang kami hormati, Ustadz Ustazah, serta orang tua kami yang hadir pada hari ini. Ya, menanggapi terkait dengan pakaian, jadi rencana awalnya Bapak Ibu semuanya bahwasanya hari Senin itu peserta didik baru telah menggunakan seragam sekolah yang dari madrasah. Mudah-mudahan ini bisa terwujud nantinya dalam waktu dekat ini, pakaiannya akan datang dan nanti bisa kita serahkan ke siswa di hari Ahad malamnya. Untuk pakaian memang dari dulu itu awal masuk peserta didik baru menggunakan pakaian putih hitam. Tujuannya untuk menyamakan sehingga nanti tidak ada kekeliruan dan juga supaya rapi ananda kita nanti semuanya yang peserta didik baru baju dan pakaiannya itu sama semua. Jadi saya kira kalau untuk penambahan tidak jadi masalah. Kalau memang orang tua bersedia menambahkan 1 pakaian lagi, jadi hitam putih dipakai di hari Ahadnya dan ada space 1 pakaian lagi hitam putih untuk nantinya dipakai di hari apa gitu. Kalau misal nanti kita pakai di hari yang lain gitu. Kemudian juga Bapak Ibu menyambung terkait dengan nanti adanya makan siang bersama dengan siswa kita yang baru bersama orang tua, maka kami berharap nih orang tua juga mungkin bisa membawa makanan tambahan, mungkin ada yang mau bawa makanan basah untuk makan bersama dengan ananda, ditambah nanti ada makanan yang disiapkan langsung dari madrasah gitu. Jadi biar sama-sama nanti merasakan momen makan bersama ananda, karena setelah itu 40 hari nanti baru bisa bertemu dan berkomunikasi lagi bersama ananda. Jadi untuk penggunaan laptop juga Bapak Ibu kami sampaikan nanti bahwa ananda kita tidak kami perkenankan untuk menghubungi Bapak Ibu melalui media sosial. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua agar ananda kita merasakan momen masa ta'aruf siswa ini dengan benar-benar disiplin yang ketat dari madrasah. Untuk pakaian tentunya yang putra maupun putri Bapak Ibu, maaf untuk yang putri perlengan panjang, untuk yang putra mungkin menyesuaikan. Kalau ada lengan panjang silahkan, kalau enggak ada lengan panjang, lengan pendek pun enggak jadi masalah. Terima kasih, itu saja dari saya Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berarti fix ya Ustaz Samsul pakai hitam putih ya? Iya, pakai hitam putih. Hitam putih pas pengantaran Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau menambah untuk ganti hari Seninnya, takutnya memang baju dari sekolah belum siap, nah boleh. Tapi insya Allah mudah-mudahan selesai minggu ini dan nanti bisa langsung dibagikan kepada ananda di hari Minggunya. Itu saja. Selanjutnya mungkin ada pengarahan dari komite terkait apa saja yang perlu disampaikan dalam hal ini kepada Pak Ramli. Dipersilakan terkait nanti ada pertanyaan barang-barang dan sebagainya boleh ditanyakan di sesi setelah komite. Kepada Pak Ramli atau kepada Ustazah Husnul, saya kembalikan, maaf. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya. Itulah tadi pemaparan tentang
masuk asrama, tentang persiapan siswa masuk asrama dari Ustadz Agus Tian. Semoga Bapak Ibu memahami, dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin bisa dilanjutkan lewat WA grup orang tua. Insya Allah nanti dibantu oleh para wakil-wakil yang sudah persediakan semuanya. Nah, selanjutnya pemaparan sistem pembayaran personal yang akan disampaikan oleh komite kita, yaitu Bapak Ramli Ahmad. Pada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari komite, saya mewakili komite, Pak Ramli Ahmad sebagai sekretaris komite, mengucapkan terima kasih banyak kepada PLT Man Ihsan Cendekia yang telah mengundang kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Waka Man IC yang telah berhadir semuanya, yang telah berhadir pada Zoom meeting siang ini. Saya pribadi juga mempunyai anak Ananda bernama Hanif Namsi yang masuk di tahun ajaran ini, sekaligus saya juga sebagai sekretaris komite. Namun pada kesempatan ini saya mewakili komite, mohon izin Pak Ketua Komite belum bisa hadir karena mungkin ada sesuatu hal. Saya mewakili komite ingin menyampaikan berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan komite. Pada kesempatan ini yang pertama ingin saya sampaikan mengenai biaya personal. Artinya biaya yang harus Bapak Ibu bayarkan tiap bulannya untuk biaya makan, biaya minum, biaya laundry, dan biaya peningkatan mutu. Untuk Ananda angkatan tahun 2022-2023 ini sebesar 1,7 juta. Artinya biaya ini tidak ada kenaikan sama dengan Ananda tahun ajaran sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, untuk biaya personal ini akan kami kelola sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya untuk kemaslahatan anak, untuk kebaikan anak di Man IC. Nanti untuk biaya personal ini akan ada surat edaran yang akan kami keluarkan di setiap awal bulan. Dan bisa 2 bulan sekali, bisa sebulan sekali kami akan ada surat edaran. Namun untuk bulan Juli, karena Bapak Ibu sudah include membayarnya pada saat pendaftaran ulang, maka bulan Juli itu tidak ada penagihan biaya personal. Dan di bulan Agustus nanti akan ada surat edaran detailnya bagaimana, dan akan kami adakan sekali lagi Zoom meeting khusus dengan komite dan pihak BTN, karena kita pakai rekening virtual akun bank syariah, BTN syariah maksudnya. Jadi nanti akan ada sekali lagi Zoom meeting dengan komite dan pihak bank BTN. Karena memang ada beberapa permasalahan yang kadang-kadang walaupun kita sudah jelaskan, tapi masih ada kendala-kendala di lapangan. Namun berpijak daripada pengalaman tahun ini, maka ke depan kami akan meminimalir kendala tersebut. Kemudian program-program kerja komite itu adalah mensupport kegiatan-kegiatan siswa di Man IC itu, baik itu
adanya pelatihan-pelatihan, ada workshop, adanya seminar-seminar, kemudian adanya juga nanti potluck atau makanan tambahan, kemudian ada hal-hal tertentu yang sifatnya insidensial, artinya nanti kita sesuai dengan keadaan yang terjadi, misalnya ada yang kemalangan, ada yang sakit, ada hal-hal tertentu, maka kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu di dalam grup. Terkait biaya personal ini, komite biasanya akan mengeluarkan surat edaran dan diharapkan kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan biaya personal ini tanggal 10 setiap bulan berjalan. Kenapa harus tanggal 10? Karena di tanggal 15 biasanya kita sudah membayar biaya catering, biaya makan anak, biaya minum, biaya laundry, dan sebulan biasanya kita 2 kali termin pembayaran biaya-biaya tersebut. Nah, terkait biaya personal ini, kami mohon benar-benar kerjasama kepada Bapak Ibu supaya menyelesaikan secepatnya, karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya kami kadang kesulitan. Artinya kalau banyak tertunggak, banyak yang tidak melakukan pembayaran, maka akan terjadi kendala juga kepada pembayaran makan minum anak, laundry, dan kegiatan anak. Bapak Ibu sekalian, kami juga memaklumi, namanya juga kita manusia, pasti ada kendala-kendala. Namun, hal yang paling utama mungkin semuanya kita harus ingat, semua harus kita pahami. Silakanlah Bapak Ibu berkomunikasi dengan ibu-ibu keuangan komite, dengan kami komite. Ini penting sekali. Kenapa kami sampaikan? Karena kadang kita WA berkali-kali, telepon nggak diangkat sama orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa responlah, hargailah, sama-sama kita bicarakan. Kita manusia biasa, pasti ada kekurangan di sana-sini. Tapi kalau kita bicara, kalau kita saling menghargai, saling berkomunikasi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena pun kami komite ini manusia biasa, punya juga kekurangan, punya juga kegiatan-kegiatan lain yang kami kerjakan, punya juga kami tugas-tugas pribadi kami. Kami bekerja untuk Ananda lillahi ta'ala, tidak ada sesuatu apapun yang kami harapkan. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini, komite juga biasanya akan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan rutin anak-anak, seperti misalnya kita ada kegiatan-kegiatan sosial di luar, nanti akan bekerja sama dengan komite dan madrasah, juga ada kegiatan-kegiatan ibadah, mungkin kayak ceramah-ceramah agama, atau ada presentasi-presentasi motivasi yang akan untuk meningkatkan motivasi anak-anak di MAN-IC. Mungkin secara garis besar, disitulah hal-hal yang kami kerjakan selama ini. Juga nanti juga kami akan mengingatkan Bapak Ibu juga terkait dengan satu hal yang sering kami hadapi adalah mohon diinfo ke kami bila ada anak-anak yang memerlukan, bukan ke kami aja, maksudnya ke madrasah dan ke komite juga, ada misalnya di antara anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, artinya dia ada sesuatu, misalnya dia ada alergi atau ada penyakit apa atau ada keadaan khusus, maka mohon disampaikan kepada kami dan juga kepada madrasah, dan ini penting supaya kita sama-sama bisa memberikan suatu pelayanan terbaik kepada Ananda semua. Dan yang paling penting Bapak Ibu, anak-anak kita lepas ke madrasah untuk mencari ilmu. Supportlah mereka, dukunglah mereka, nasihatilah mereka, doakan mereka di madrasah supaya berjalan semua sesuai dengan harapan kita semua. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai penyambung lidah mewakili orang tua Komite MAN Insan Cendekia Kota Batam.
Kami rasa pasti ada kekurangan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Insya Allah kami akan bantu menjawab. Bila tidak bisa menjawab hari ini, mungkin kami akan minta waktu dalam beberapa hari ke depan akan kami jawab di dalam grup. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan untuk komite kita? Silahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau semuanya sudah paham? Kalau memang tidak ada pertanyaan. Paham, Ibu. Oh ya. Ya, Bu, saya mau bukan pertanyaan, cuma nanya klarifikasi saja. Di daftar pembayaran anak-anak itu kan ada bulanan itu kalau tak salah ya, 200.000 itu untuk peningkatan mutu, kemudian 100.000 untuk cicilan bimbel ya. Betul nggak Ibu ya? Oke, silakan Pak Ramli. Boleh sedikit diberikan penjabaran Pak, maksudnya detailnya konkretnya seperti apa programnya itu? Oke, baik Pak. Saya langsung menjawab. Ini kebetulan tetangga saya juga ini. Kayaknya ya. Memang di 1.700.000 itu sudah ada uang peningkatan mutu dan sudah ada uang bimbel dan perpisahan. Sekarang karena mengingat pengalaman beberapa tahun terakhir yang sudah kami kerjakan, itu kadang ada sebagian orang tua yang merasa berat karena di tahun-tahun terakhir itu semua biaya akan terpusatkan untuk Ananda, mulai dari bimbel. Bimbel ini juga sangat penting karena selama ini sudah 3 tahun terakhir siswa kelas 12 itu ditambah belajarnya bimbingan bimbel. Bimbingan bimbel ini untuk menambah wawasan anak, menambah untuk bagaimana mereka supaya bisa mudah untuk lolos di UMPTN. Jadi ada 50.000 kalau nggak salah saya untuk biaya perpisahan, karena selama ini kita kelas 3 itu kita mengadakan perpisahan. Dan kalau nggak salah saya juga nanti bisa diklarifikasi dari surat edaran, saya cek ulang surat edarannya, 150.000 itu kalau nggak salah untuk perpisahan, untuk bimbel gitu. Jadi bimbel ini istilahnya kita akan kumpulin nanti di tahun ketiga. Artinya di tahun ketiga itu ada bimbel khusus di luar madrasah, artinya bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang selama ini tahun ini kita bekerja sama dengan bimbel proses inten yang berkantor di Greenland dan di Tiban. Kemudian ada uang perpisahan. Selebihnya untuk uang peningkatan mutu itu perlu kami jelaskan di sini supaya sama kita pemahamannya. Anak-anak ini kan ada hal-hal yang ikut anak-anak ini kita akan mengadakan beberapa di luar kegiatan sekolah. Misalnya anak-anak ini kita ada potluck, dari situ kita ambil juga. Kemudian anak-anak itu juga ada mengikuti seminar-seminar, ada mengikuti workshop-workshop, ada mengikuti beberapa pelatihan ataupun pertandingan-pertandingan yang di luar kegiatan di MAN IC. Ada yang perlu kita kirim ke Jakarta misalnya, ada yang ke Tanjung Pinang, ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Itulah tujuannya dari uang peningkatan mutu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, ketiga hal tersebut. Selebihnya ya uang makan ya untuk makan, uang minum untuk minum, laundry ya untuk laundry Bapak Ibu. Mungkin apakah jelas kira-kira Bapak apa yang saya jelaskan? Ya Sedikit, Bapak. Ustazah Husnul. Oke Ustaz Agus. Terkait laptop Bapak Ibu nanti mohon dibuatkan tasnya, tas laptop, dan juga dikasih nama di tasnya, itu boleh pakai tip X atau apa, dikasih nama Ananda seperti itu. Jadi biar safety, biar tidak terjadi
tertukar dan sebagainya. Jadi nanti tas laptopnya mohon dikasih nama, kalau bisa yang permanen, yang kuat namanya, biar nggak hilang seperti itu namanya. Terima kasih. Baik Pak, satu lagi Pak Ustadz. Terkait untuk catering anak-anak. Halo? Iya, silakan Pak. Ya, terkait catering untuk anak-anak. Kalau boleh tahu bagaimana itu sistem cateringnya, apakah termasuk sarapan atau bagaimana? Terus yang kedua, kalau seandainya orang tuanya mau mengantar, sekali-kali mau mengantar lauk gitu, apakah diperbolehkan atau bagaimana caranya itu? Oke, siapa yang menjawab ini, Pak kami atau madrasah? Saya. Pak Ramli lah, boleh. Oke. Untuk catering, catering ini sebenarnya kan udah terjadwal makanannya, jadi menunya itu dirubah-rubah, tidak ada yang fix. Artinya nanti komite juga akan membantu men-setting menu makanannya, juga komite juga akan mengontrol, mengevaluasi menu makanan di madrasah. Jadi sarapan pagi anak-anak tetap mendapatkan sama seperti biasa semuanya. Kemudian jam 9.10 itu juga ada anak-anak dan dikasih kemudian makan siang dan makan malam. Nah, itu Bapak, begitu Bapak untuk makanan anak-anak. Kemudian bila misalnya Bapak Ibu membawa makanan dari rumah, diperbolehkan tapi dengan waktu-waktu tertentu, tidak boleh tiap hari, tidak boleh tiap minggu juga, tapi akan ada ketentuan dari madrasah. Dan nanti kan tiap bulan juga Ananda boleh di satu hari kalau nggak salah kebijakannya boleh dibawa pulang ke boleh dibawa keluar, bukan dibawa pulang, boleh dibawa keluar untuk pressing makan luar, tapi kalau nggak salah. Jadi makanan dari rumah itu boleh, tapi dengan catatan ada SOP-nya kapan dan di mana untuk membawanya. Tidak boleh tiap hari atau tiap minggu. Setahu saya, seingat saya kami buat kebijakan dengan madrasah begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Oleh saya Bu. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum, mau tanya ke Pak Ramli. Itu untuk snack boleh nggak Pak? Misalnya kita stok snack buat anak-anak. Untuk snack, gini Bapak, demi anak. Kita berpikir anak begini, begitu. Percayalah pengalaman guru-guru juga di madrasah dan kami juga melihat kalau anak-anak terlalu makan snack maka dia tidak akan mengurangi makan di kantin. Padahal makan pokoknya adalah mereka di kantin. Di kantin ini insya Allah makanannya sehat dan berkualitas Bapak Ibu. Karena juga kita akan terus mengevaluasi kalau ada makanan-makanan terlalu banyak pun kita akan ingatkan. Jangan banyak-banyak. Percayalah ke Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda ini, kalau udah makan snack banyak-banyak, nanti dia nggak mau ambil makanan di kantin. Mari kita sama-sama menjaga untuk membiasakan anak itu tertib dengan makanan yang sudah disediakan di madrasah, sehingga anak-anak itu tahu akan jadwal makannya dengan tertib. Karena kadang-kadang kalau udah kenyang nanti dia nunda-nunda, tahu-tahu jam makannya sudah selesai. Kemudian dia nunda-nunda karena udah makan snack, akhirnya makannya sedikit. Makan snack tidak sehat, akhirnya anak-anak kurang semangat, kurang bergairah, kurang gizi, kurang tenaga, akhirnya anak-anak sakit. Dan kalau terlalu banyak snack, bagaimana dengan kawan-kawan yang lainnya? Kalau bisa jangan dibekalin snack, tapi bekalilah, karena di madrasah sudah ada kantin. Kalau dia mau beli, silakan beli di kantin. Ini saran kami, dan mungkin sama saran saya juga dengan saran madrasah. Mungkin begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ramli. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
kapan sih selesainya? Ya. Apakah sudah dipahami semuanya? Nah, Dari Bu Alia mungkin ada tambahan? Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mengenai makanan ya Bapak dan Ibu, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ramli tadi, memang Ananda itu di Man IC itu makannya 3 kali ya. Pagi itu ada sarapan yang sudah disiapkan menunya sesuai dengan kesepakatan dengan komite. Kemudian Ananda nanti pukul 10 ya atau jam 9.30 tergantung istirahatnya, biasanya jam 10 itu Ananda akan mendapatkan snack. Ya, mendapatkan snack. Kemudian untuk siang nanti itu juga makan siang. Insya Allah makannya itu memenuhi kriteria 4 sehat ya Bapak dan Ibu, 5 sempurna, mungkin disempurnakan juga ada buah gitu yang sudah disiapkan di kantin. Begitu juga malamnya makannya juga ada disiapkan buah. Jadi karena Ananda di Man IC ini durasi belajarnya itu juga banyak, otomatis menu yang disiapkan oleh kantin itu juga harus sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, insya Allah seperti itu. Dan Ananda, Bapak dan Ibu, jika ingin membekali snack, mungkin pertama snack yang tidak terlalu banyak lah. Karena apa? Karena untuk makan itu juga sudah porsinya itu kan sudah banyak gitu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu tidak membekali snack pun itu sudah tidak masalah. Dan jangan sampai banyak-banyak juga, nanti akan juga makan tempat karena di situ juga di kamarnya itu kan ada beberapa temannya juga. Jadi mungkin itu membuat nggak enak juga mau makan ada temannya, mau ditawari juga mungkin ya itu tadi ya yang namanya anak-anak seperti itu. Jadi kalau mau dikasih itu nggak usah terlalu banyak, mungkin sedikit saja ya untuk pertama ini, dan untuk selanjutnya nggak perlu lagi. Mungkin Bapak dan Ibu tadi tak ngasih pun juga lebih baik ya, tidak apa-apa karena kalau perlu juga makanan tambahan Ananda bisa ada disiapkan di koperasi gitu seandainya kurang. Karena kalau terlalu dibekali banyak makan itu yang seperti Mbak Ramli sampaikan tadi akan kebuang nanti makanan yang di kantin seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya hari ini sudah semua memperoleh informasi penting mengenai Man IC, baik itu dari segi hal-hal yang dibawa ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf nanti Bapak dan Ibu tolong di list lagi barang-barang sesuai ketentuan. Jika Bapak dan Ibu nanti lebih barang-barang yang dibawa ke Man IC itu pihak panitia nanti atau ustadz-ustadzah akan mengembalikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi yang dibawa itu memang hal-hal yang memang sesuai petunjuk yang ada di Man IC. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, karena hari Minggu atau hari Ahad ya tanggal 3, Bapak dan Ibu sudah mengantar Ananda ke Man IC. Dari sekarang Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan lahir batin untuk melepas Ananda ke Man IC Batam. Insya Allah Ananda kami semua yang ada di Man IC Batam siap menerima semua putra-putri Bapak dan Ibu. Saya harap Bapak dan Ibu juga melepasnya dengan ridho, senang ya, sehingga Ananda nanti di Man IC juga belajarnya itu menjadi fokus. Kalau orang tua berat itu biasanya ada kontak batin gitu ya, atau Bapak dan Ibu sedih, menangis, misalnya nangis terus, itu otomatis ada kontak batin dengan Ananda. Ananda juga akan merasakan kegelisahan ya Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon sama-sama dilepas dengan ikhlas, dengan senang, dengan bahagia, sehingga Ananda di Man IC bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu mungkin tambahan dari saya, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi informasi-informasi penting yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah dan Bapak komite tadi. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan lagi, nanti bisa lewat WA grup ya Pak Ibu ya, mengingat waktu kita sudah jam 2:30. Nah, untuk menutup
kita akan dengarkan doa penutup dari Ustadz Mustafa Saiman. Pada Ustadz, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pertemuan pada kali ini, agar pertemuan kali ini menjadi manfaat barokah, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kali ini membawa kebaikan, kemaslahatan di dini wa dunya wal akhirah. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana wa banatina wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablan wa mahfuratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina inna syakaratil matun nazal mari wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan siswa baru. Sampai berjumpa kembali di tanggal 3 nanti. Saya sebagai pembawa acara. Ya. Mas, mohon izin sebentar boleh? Oke, silakan Pak. Mohon izin sebentar aja. Ya, silakan Pak. Mohon izin sebentar aja. Ini di luar yang kita bicarakan hari ini. Jadi ada kemarin sempat kita ada ide, tapi perlu juga saya sampaikan. Ini hanya ide, Bapak Ibu. Saya minta responnya, pendapatnya. Ini bukan keharusan. Saat ini di asrama baru siswa mendapatkan pendingin, artinya ada AC. Dan ketika nanti naik ke kelas 2 dan ke kelas 3, kemungkinan besar bukan selama yang lama tidak ber-AC. Intinya, apakah misalnya suatu saat nanti kita mengadakan kayak gotong royong lah untuk pengadaan AC di asrama lama. Apakah Bapak Ibu kira-kira bersedia atau bagaimana? Mohon memberikan pendapatnya. Tapi kalau asrama baru sekarang ini sudah ada AC, sudah siapkan AC. Jadi kalau untuk asrama lama belum ada AC, hanya pakai kipas angin. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana gitu? Ini bukan apa, ini cuma hanya baru saya melakukan ide saja, Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ramli. Kalau saya boleh tahu asrama baru itu untuk berapa orang dulu, Pak? Halo? Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, kalau boleh di-share kita nggak Pak Ustadz? Di asrama baru nanti satu kamar itu berapa orang? Satu kamar itu izin ada 12. Oh, 12. Asrama baru juga 12 ya, Pak Ustadz? Karena memang asrama baru ini di settingnya ataupun ruangannya seperti itu, di settingnya jadi memang 12. Tapi hal itu nanti mungkin akan dikaji oleh pihak madrasah ketika memang
cukup dan memang cukup, ya memang seperti itu. Ketika memang kedepannya perlu dikaji ulang, apakah memang harus 12 atau dikurangi, mungkin harus rela dipindahkan ke yang lain seperti itu. Untuk kapasitasnya memang 12 orang diperuntukannya, satu kamar itu untuk asrama baru. Itu Bu, Ibu Hanum ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak. Asrama baru itu untuk kelas 10 atau untuk kelas berapa Ustaz? Sementara untuk kelas 10 Pak yang baru. Oh, alhamdulillah. Tetapi biasanya nanti per 3 bulan atau per 6 bulan sekali itu ada perollingan kamar. Jadi bisa jadi nanti anak Bapak Ibu menempati kamar yang lama, itu asrama lama. Agar tidak jenuh dan sebagainya, seperti itu. Nanti ada perollingan kamar, termasuk teman sekamarnya juga nanti di rolling. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak baku sampai 3 tahun di situ, terus tidak. Jadi nanti akan ada perollingan kamar. Seperti itu. Untuk asrama yang tidak ber-AC itu kami sampaikan adalah asrama lama putra Bapak Ibu. Kalau yang putri itu alhamdulillah sudah ber-AC, jadi yang putra ini yang belum ada AC. Yang asrama lama. Izin menambahkan Pak Ramli ya. Jadi memang yang belum AC itu adalah asrama putra yang lama. Tetapi dalam hal ini juga perlu disubsidi oleh Bapak Ibu semua biar sama-sama merasakan. Yang nggak ada AC itu ada kipasnya juga kan Ustaz? Kipasnya ada, cuma memang AC-nya nggak ada. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Mau tanya, bagaimana kalau pas saat masuk Manice, nanti tanggal 3 itu kalau anak sedang sakit itu bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bu, nanti dikomunikasikan saja dengan kami. Kalau perlu dilampirkan surat sakitnya. Oh, ya. Biar itu kalau memang ada surat dokter, memang Anda sakit, boleh dilampirkan surat sakitnya. Nanti bisa hubungi saya atau pembina yang lain, pembina asrama atau yang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu terkait usulan Pak Ramli tadi, Bapak Ibu boleh menanggapi seperti apa. Kalau memang setuju, ya mungkin nanti akan ada kebijakan dari komite terkait hal-hal teknisnya ataupun berupa apa gitu kan, bisa nanti dikomunikasikan. Tapi insya Allah ya Bapak Ibu setuju gitu kan. Insya Allah. Diam itu biasanya tanda setuju. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya Pak. Yang asrama putra lama itu satu ruangannya 12 orang juga? Enggak. Itu 4 orang Pak. Oh, 4 orang. Itu memang kapasitasnya untuk 6 orang, bahkan bisa 8 orang, tetapi dibuat 4. Oh. Jadi memang space-nya luas. Tapi yang baru ini memang karena settingan dari pusatnya seperti itu dan diperuntukkan untuk 12, jadi memang agak susah di otak-atiknya seperti itu. Ya, kalau yang lama itu dia satu ruangan itu sekitar kapasitas AC-nya itu berapa itu Pak? Saya kurang paham juga. Mungkin Ustadz Riko ada di sini, Wakasarpras. Apakah berapa PK itu kan AC-nya? Ustadz Riko atau Ustadz Samsul boleh menambahkan? Ustadz Mustafa atau Pak Ramli sendiri boleh. Baik Pak. Ustadz Agus izin menambahkan. Ya. Baik. Terkait dengan asrama baru, ini memang setnya satu kamar itu 12 orang. Namun setiap siswa kita mendapatkan ranjangnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk kenyamanan ananda kita. Namun insya Allah ini dalam waktu 6 bulan akan kita kaji lebih lanjut. Apakah ananda kita nyaman atau seperti apa nantinya. Jadi nanti seperti yang telah disampaikan akan ada perollingan kamar insya Allah. Kemudian untuk yang asrama lama, untuk khusus yang putra memang di tahap pembangunan kemarin itu enggak disediakan AC. Disediainnya hanya kipas. Jadi kalau untuk memang pengadaan, insya Allah nanti kita, antara komite dan orang tua siswa bisa bekerja sama dengan baik. Itu kalau mengacu pada asrama putri yang sekarang sudah ada AC-nya itu satu kamar 2 AC Bapak Ibu. Jadi
satu asrama itu ada sekitar kalau nggak salah sih 40-an kamar. 32. 42 kamar. Nah, jadi 32. Maaf, 32 Ustaz ya. 32. 32 kamar satu asrama. Ditambah nanti dengan ruang sekre pembina. Ruang sekre pembina itu ada 2. Nah, jadi segitulah total keseluruhan. Kalau memang, namun mungkin secara bertahap nanti antara komite dan orang tua bergotong royong untuk pengadaan. Tetapi untuk pakai kipas saja, insya Allah siswa kita dalam hal ini sudah nyaman. Belum banyak keluhan-keluhan terkait dengan masalah pendingin tersebut. Tapi kalau bisa, alhamdulillah sudah ada. Namun harus kita pikirkan juga nanti ketika AC, pasti beban listrik mungkin di madrasah yang mungkin bertambah atau seperti apa, nanti mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita dapatkan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ustadz Gus. Iya Pak. Salam. Mengenai asrama putri tadi, jumlahnya kan 12 orang per kamar. Jadi maaf, mau konfirmasi kamar mandinya berapa ya Pak Ustadz? Iya. Gitu Baik. aja. Pak Ustadz Mustafa silakan. Ini untuk asrama baru, ini kamar mandi itu dijadikan satu. Kalau asrama yang lama kan setiap kamar punya kamar mandi. Cuman untuk asrama baru itu satu gedung itu 2 kamar mandi, tapi kamar mandi itu ada 10, di bawah 10, di atas 10, jadi ada 20. Berarti campur ya? Ya, campur. Satu gedung, satu asrama 20. itu ya 20. Untuk 60 siswa itu ya? Iya. Untuk 60 siswa ya? Iya. Ya, kamar mandinya jumlahnya 20, jadi atas 10, bawah 10. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, sekali lagi biar nggak salah pengertian, nggak miskomunikasi terkait rencana konsultasi. Jangan nanti berpikir ini permintaan komite, ini cuma hanya wacana, perlu saya sampaikan. Kok sekarang pakai AC, kok 6 bulan kemudian di rolling, nanti nggak pakai AC. Nah, nggak enak kan kita di belakang tahunya kan. Jadi biar sama-sama tahu ini. Gitu. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan supaya nggak miskomunikasi, nggak salah pengertian. Ini bukan permintaan, hanya wacana kita konsultasi. Kalau memungkinkan kita gotong royong, kalau nggak memungkinkan ya kita jalan seperti apa adanya sekarang ini Bapak Ibu. Terima kasih. Kirim foto pakai dokumen gimana cara pakai? Iya. Silakan Bapak Ibu, atau cukup mungkin terkait usulan tadi kita tampung saja dulu, bisa nanti dilanjutkan di grup terkait usulan tentang AC tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak Said. Izin mau nanya Pak Ustadz, kalau kegiatan yang pertama yang ingin saya tahu, selain kegiatan belajar mengajar, itu kegiatan ekstrakurikulernya apa saja ya? Kemudian yang kedua terkait masalah laptop, itu laptopnya langsung dibawa pada saat pengantaran atau boleh nyusul Pak Ustadz? Terima kasih. Boleh. Silakan Ustaz Samsul selaku Waka Kesiswaan. Baik Ustadz, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terkait dengan ekskul, kita ada ekskul di bidang sainsnya, di nama klub sains itu ada klub sains biologi, fisika, kimia, geografi, astronomi, yang nantinya memang kita siapkan atlet-atlet untuk kejuaraan seperti OSN, KSM, dan lainnya Pak. Kemudian untuk ekskul di bidang olahraga, itu ada voli, ada futsal, kemudian ada badminton, dan insya Allah menyusul basket Pak. Karena lapangan kita sudah ada,
Insyaallah basket tahun ajaran baru ini akan kita adakan ekskulnya. Kemudian di bidang seni ada tari, juga ada drum band. Kemudian ekskul wajib Pak untuk kelas 10 itu ada pramuka Pak. Pramuka kelas 10 wajib mengikuti seluruhnya untuk naik nanti ke Bantara mereka di kelas 11. Di kelas 11 baru mereka memilih apakah mau lanjut menjadi Dewan Ambalan atau seperti apa nantinya. Kemudian ada ekskul Sapala, ada ekskul PMR, dan semua itu pilihan Pak. Mereka tidak bisa ngikutin semua karena terbatas oleh waktu nantinya. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin Pak pemaparan ekskul. Nanti insya Allah akan kita sampaikan juga di saat hari Ahad, tanggal 3 secara umum terkait dengan program-program madrasah. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Ustadz, Iya, Pak. nanti pada saat anak-anak masuk, apakah kan sekarang kan sudah memilih nih, ada jurusan IPS, ada IPA. Iya, Pak. Apakah mereka dites lagi atau tetap mengikuti yang sudah dipilih itu Pak Ustadz? Itu terkait dengan kurikulum Mbak, karena ke depan ini untuk kelas 10 ini mereka diterapkan kurikulum merdeka, ya, sehingga terkait dengan jurusan itu mungkin tidak berpengaruh Pak, apakah IPS atau IPA. Kemudian untuk ekskul juga mereka memilih sendiri Pak, sesuai dengan minat bakat mereka. Nanti kita cuma mengarahkan bisanya di mana, nanti ditambah ada ekskul hadroh Pak, ada ekskul hadroh juga nanti. Hadroh. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Yang laptop tadi? Yang laptop mungkin gimana tadi pertanyaan laptop, boleh nyusul Pak ya? Boleh Pak menyusul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti, ya? yang terpenting kita juga menyediakan komputer di madrasah karena kegunaan laptop untuk siswa baru ini, kalau dulu memang nggak boleh Pak. Siswa itu baru boleh bawa laptop itu setelah berakhirnya masa uzlah nanti, setelah 40 hari. Tetapi karena kita metodenya berubah, tidak menggunakan kertas lagi untuk pretest maupun posttestnya, menggunakan laptop secara online, maka kita minta anak-anak membawa laptop dari awal. Dan penggunaannya hanya untuk di saat ujian itu saja. Di saat matrikulasi mereka tetap menggunakan buku dan bertatap muka langsung dengan guru-guru yang mengajar matrikulasi nantinya. Untuk yang belum bisa bawa, itu tidak jadi persoalan juga, tapi harapan kami ananda kita sudah bisa membawa di hari Ahad itu laptopnya. Tapi kalau memang belum ada, nggak apa-apa, nanti komputer madrasah bisa mengcover itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ustadz. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Ini mau tanya yang ekstrakurikuler anak saya minat di bidang silat sama voli. Ada nggak itu Ustadz 2 ekstrakurikuler itu? Insya Allah Bu, kalau untuk voli itu ada. Namun kalau bela diri, ini kan tidak semua bela diri nanti kita cover untuk adanya. Namun kalau siswanya memang mau menekuni di bidang tersebut, akan kita fasilitasi. Ada siswa kita yang kelas 10, sekarang naik kelas 11 ini, beliau masih aktif di bidang silatnya. Kemarin ikut kejuaraan juga, kita fasilitasi. Nanti tinggal mengkomunikasikan dengan kita, apakah ada jadwal sendiri dari perguruannya yang lama atau seperti apa nanti. Kalau untuk bela diri, insya Allah ada, tapi salah satu Bu, nggak semuanya kita cover. Oke Ustadz, terima kasih jawabannya. Dan untuk yang itu Ustadz, yang asrama yang nggak pakai AC tadi, itu nanti apa di rolling siswa akan menempati di tempat yang tidak ber-AC? Karena kalau yang nggak ber-AC itu akan mengganggu kenyamanan mereka belajar gitu.
Jadi gimana itu nanti solusinya, Ustaz? Baik, Bu. Jadi memang sebenarnya seperti itu. Nantinya setiap 6 bulan akan kita rolling siswa-siswi kita untuk menempati, adapun perollingannya ialah perollingan kamar maupun perollingan asrama, Bu. Itu nanti tergantung kebijakan pimpinan gimana melihat kenyamanan siswa. Untuk masalah kenyamanan belajar, kalau untuk belajar malam itu kita fokus di RKB, Bu. Ananda kita belajar malamnya di RKB yang sudah ada AC-nya. Jadi asrama itu hanya tempat istirahat malam mereka, tempat tidur mereka saja. Oh ya Ustaz. Karena di jam 10 itu memang siswi kita diminta untuk tidak ada kegiatan belajar lagi, mereka udah harus mulai tidur gitu. Karena mereka harus bangun cepat lagi nantinya. Oh ya Ustadz, terima kasih jawabannya. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz tentang eskul tadi. Di Man IC kan belum ada eskul panahan. Nah, jika Ananda dia mungkin emang sukanya di panahan, apakah bisa difasilitas juga? Gitu Ustadz. Baik, Bu. Terima kasih. Kemarin juga kasusnya sama nih, Bu. Kelas 10 juga ada yang minat di eskul panahan. Kemarin beliau bawa sendiri juga peralatan panahannya. Insya Allah kalau nanti kita telusuri kembali, apakah nanti ramai yang berminat di eskul tersebut, akan kita jadikan salah satu eskul di madrasah kita. Tapi kalau memang peminatnya tidak terlalu ramai, tetap kita fasilitasi nanti. Kan saya sampaikan nanti akan ada komunikasi lebih lanjut antara madrasah dengan orang tua yang anandanya memang berminat sekali dengan salah satu eskul yang memang belum terlalu ramai yang minat. Nah, nanti akan kita komunikasikan, Bu. Kalau tahu siapa nama anandanya, Bu? Rafif. Rafif. Oke, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Karena ada beberapa sih dari yang angkatan ini Ustadz yang juga sudah jadi atlet panahan kan. Beberapa gitu ya, Bu. klub masuk terima di Man IC. Jadi kan mana tahu dengan ada di fasilitas mungkin anak-anak bisa sekalian mengasah juga di Man IC gitu dengan peralatan yang mereka yang sudah ada gitu. Iya, Bu. Siap kita tampung, Bu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bu. Silakan saja Husnul, mungkin kita batasi saja karena waktu juga. Atau dari penutup Bu Alia? Terakhir ya, nih dari terakhir ya, sudah LT ini. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, orang tua semuanya, alhamdulillah pertemuan kita sosialisasi untuk masuk asrama dari tadi pukul 1 ya, berakhir pukul 3 ya sore pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, apapun yang menjadi kendala orang tua, apapun yang menjadi usulan orang tua, insya Allah kami dari pihak madrasah akan selalu memberikan waktu, memberikan kesempatan gitu ya untuk perbaikan Ananda dan untuk perbaikan tentang mutu Man IC Batam. Jadi saya berharap kepada orang tua, mari kita jalin silaturahim ini ya dengan komite juga, dengan pihak madrasah, dengan ustadz-ustadzah semuanya. Saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu semuanya, kami tidak bisa bergerak ya. Kami tidak bisa menjalankan ini semuanya dengan baik. Jadi kami itu bisa berhasil, kami bisa berprestasi dengan dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Itu terakhir dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Selamat untuk memasuki Man IC Batam untuk anandanya, dan juga kami mohon Bapak dan Ibu di tanggal 3 itu bisa mengantar putra-putrinya ke Man IC Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nggak usah aja boleh nggak pada sore sampai 3 jam. Oke, terima kasih kepada Ibu PLT. Itulah acara kita pada siang menjelang sore ini. Nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu dan Ustaz tadi, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan bisa lanjutkan lewat grup WA. Oke, untuk saya sebagai MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz. Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Terima Pak Ustadz. kasih. Nanti di tanggal Sama-sama Bapak Ibu telah menyempatkan weekendnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sampai Alia. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live Ustadz. Ustazah terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mati ini nyalakan ini. Oh, bisa.